Hari ini saya hanya sharing saja, karena saya yakin setiap leader dan duta wakaf punya metode cara sendiri untuk bersyiar. Saat ini saya menemani Pak Zul dan teman-teman duta wakaf. Insya Allah tidak banyak ya, karena saya juga lagi ninggalin anak lagi sakit di rumah. Ya, saya udah mau izin sebenarnya sama Pak Zul. Pak Zul, saya nggak usah dulu ya hari ini. Cuma begitu pas keluar rumah tadi lagi jemurin baju, ibu-ibu biasa ya. Terus sebelah ada yang ini, ada yang khutbah Jumat. Itu kalimatnya itu pasti karena qadarullah ya. Kata khotibnya, ketika kita punya kesempatan untuk berbuat kebaikan, ambil. Aduh, saya kayak ditampar ya, padahal lagi jemurin baju. Ya, Masya Allah. Jadi saya izin sama anak saya, minta ya izin 1-2 jam saya keluar rumah. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Saya bilang gitu, Masya Allah ya. Jadi Alhamdulillah. Iya, kalau 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu kita belajar Mbak Yuni, siapa lagi Mbak Ayu, Mbak Dita, ya Mbak Fida juga, tentang bagaimana saya menjelaskan tentang uang pertanggungan jiwa, dalam hal ini waris dan wakaf. Sekarang saya mau sedikit berbagi, ya sedikit berbagi. Ceritanya, minggu kemarin saya baru lulus workshop Associate Wealthpreneur Syariah. Ceritanya, dan itu relate banget sebenarnya dengan apa yang kita lakukan sekarang. Jadi info saja sebagai alumni AWP, akhir bulan ini ada lagi batch 4, jadi bisa ikut dan itu bagus banget. Menguatkan ya, semakin kita berilmu insya Allah kita semakin firm lagi untuk bersyiar. Dalam hal ini adalah bersyiar untuk dakwah ataupun untuk wakaf ini. Jadi yang tidak datang hari ini nggak dapat, nggak deh, YouTube. Kita harus banyak berbagi ya. Tapi feel-nya beda loh ya. AWP ini adalah associate yang bersertifikasi untuk wealth planner syariah. Kenapa disebutnya wealth? Saya mau tanya dulu nih, wealth itu kalau bahasa Inggris apa ya? Yang jago bahasa Inggris Mbak Ayu kayaknya Mbak. Oh. Wealth itu apa Mbak Ayu? Kaya ya? Kaya. Kekayaan, kaya. Iya. Iya, suatu anggaran keluarga ataupun pribadi itu nggak bisa diolah kalau ya, harus ada yang diolah. Apa sih? Ada yang mau jawab? Kaya itu apa sih, Mbak Yuni, Mbak Vina? Asal aja kaya itu apa sih? Ada yang mau jawab? Oh, apalagi Bu Sudi? Punya mobil, simpanan. Mobil ya? Oh, Mbak Lui? Kehormatan. Jadi kaya ya? Benar. Saya nggak pernah dihormatin. Bisa banyak-banyak sedekah. Karena kalau semakin banyak sedekah, berarti kan untuk diri sendiri dan keluarga. Calon coach Pak, panjang jawabnya dia. Gimana? Maaf ya. Semakin banyak sedekah, jadi kita kaya gini. Semakin kita kaya karena kita banyak sedekah gitu kan. Jadi karena kita gimana sih ngomong apa sih? Banyak yang barokah dunia dan akhirat. Masya Allah. Mbak, kamu mau kaya nggak Mbak? Saya doain kaya dunia akhirat. Apa? Kaya itu apa? Kaya itu bisa berguna apa yang kita punya, apa yang kita dapetin dari usaha kita. Siapin bagan nih. Siapin bagan. Sebelum saya jadi coach ya, saya ngajar duta wakaf dulu. Oke, tadi benar. Kalau mau diolah kekayaannya harus punya syaratnya apa? Punya harta dulu. Artinya punya income. Masa ujuk-ujuk ada di dompet, itu namanya bukan aku loh yang jawab ya. Kalau jawab suka bener ya. Jadi harus ada income dulu, penghasilan. Bukan tiba-tiba ada di dompet. Jadi kita harus kerja dulu. Ada yang nggak kerja dapat? Gitu kan? Sama aja ada kakak jawabnya ya. Jadi harus punya income dulu, baru punya harta. Kalau income-nya dengan catatan yang berkah, halal, tidak menipu, tidak judi, main slot dan sebagainya, ya. Ada yang tahu? Income yang halal menghasilkan keberkahan. Jadi kalau mau diatur keuangannya, syarat jadi orang kaya harus punya income. Kalau nggak punya income, kerja. Duta wakaf salah satu wasilah kita
untuk punya maisah penghasilan. Betul apa betul? Tanya dong Pak Sudi, udah ngasih testimoni. Ya, hilang pekerjaan, yang ngasih rezeki itu harta kekayaan bukan presiden, bukan direktur, ya bukan pimpinan, tapi Allah. Saya juga pernah dipecat kok, tenang ya. Memecatkan diri atau dipecat itu kan hanya cara, ya. Tapi rezeki itu Allah maha luas. Dimanapun ketika kita berusaha, diniatkan buat ibadah, insya Allah rezekinya datang. Beneran kan ya kayak coach ya? Oke, income. Halal dan menghasilkan berkah. Kemudian yang kedua apa? Kalau sudah di sini ada dana darurat. Ini bukan saya yang ngomong ya, tapi dari Wealth Associate ini. Dari AWP, Associate Wealth Planner Syariah. Dana darurat. Kemudian tabungan. Bu, kalau Ibu punya tabungan rasanya gimana sih, Bu? Aman gitu. Mau beli sesuatu habis aja. Oh, aman ya, aman. Oke, benar banget Bu. Punya dana darurat, tabungan, dalam hal ini juga termasuk proteksi ya. Proteksi. Sekali lagi ini bukan saya ngomong. Jadi, tadi Bu apa? Aman. Oke, dana darurat udah ada. Minimal berapa dana darurat? Setahun. Dari mana Mbak Ayu kok pinter banget sih jawab setahun? Pasti aku yang ngajarin nih minggu kemarin nih. Ayo. Kenapa sih dana darurat harus setahun di tabungan atau ya yang liquid? Nah Mbak. Gak tahu kenapa setahun, tapi emang pelajari gitu. Kalau sudah berkeluarga dan beranak, minimum setahun. Kalau single, 6 bulan. 6 bulan. Terus kalau berapa yang 9 bulan? Oke. Kalau yang 6 bulan, kalau yang single kata Mbak Ayu. Karena cuma kerusakannya ban motor doang. Ya kalau ini ban motor mertua, ban motor adik ipar ya semuanya kalau udah berkeluarga. Enggak. Jadi bercanda ya. Dana darurat, tabungan proteksi memberikan rasa aman. Apalagi? Oke, sambil contekan ya. Ada tujuan keuangan jangka pendek. Misalkan sekolah anak yang masuk SMP, SMA, itu jangka pendek loh. 5-10 tahun dibilang jangka pendek dan menengah. Kuliah, traveling, ibadah itu juga jangka pendek ataupun menengah. Kalau kita punya tujuan jangka pendek menengah, kita akan berusaha buat apa? Investasi. Ini kalau kelebihan uang, ya. Kalau ininya belum, jangan ini dulu. Atau minimal dibagi. Ini kayaknya harus buka jam lagi kayaknya. Ya, di sini investasi kemudian punya passive income. Kalau yang sudah mempersiapkan, kita alhamdulillah di Duta Wakaf ini kita punya passive income ya, yang dan legacy lagi luar biasa. Tepuk tangan dong buat Duta Wakaf Alian Syariah. Ya, ini memberi rasa nyaman. Azul, MDIT bintang 1. Minimal 83 juta per bulan minimal. Dan itu legacy, bisa diwarisin, luar biasa nggak? Luar biasa. Pasti sekarang lebih dari 100 juta per bulan. Mau? Ada yang mau? Saya. Insya Allah setelah habis asar, itu waktu doa terbaik. Mustajab. Betul ya Pak Ustadz ya? Hari Jumat. Hari Jumat, pada asar itu waktu yang salah satu waktu terbaik untuk dalam berdoa. Mudah-mudahan semuanya cepat MDIT kayak Pak Zulhamdi ya. Amin. Rajin-rajin belajar, rajin-rajin bawa orang. Karena Bayu yang ngajakin punya wakaf siapa waktu itu? Buka di siapa? Diri sendiri. Polisnya. Mas Agung. Mas Agung selamat ya. Barang siapa menunjukkan jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahalanya Mbak Ayu. Jadi Mas Agung juga dapat pahala wakaf sama seperti halnya Mbak Ayu mendapatkan pahala. Masya Allah. Mbak Dita yang ngajak siapa? Mbak Ayu. Luar biasa ya. Ini pertemanan yang sedunia sesurga ya seperti ini. Ya, jadi pahala wakafnya Mbak Ayu untuk pahala wakafnya Mbak Dita juga buat Mbak Ayu tidak mengurangi sedikit pun. Jadi
sebanyak-banyaknya tugas kita di Duta Wakaf mengajak kepada orang pada kebaikan, maka tidak hanya komisi mah kecil, itu mah nyusul, ya kecil banget, 2 tahun dong lagi. Tapi pahala wakafnya sampai nanti kita nggak ada, pasti nanti kalau misalkan Mas Agung, Mbak Ayu nggak ada di surga, pasti tolong panggil ya. Besok udah ada yang ngajakin wakaf ya. Amin, amin. Oke, yang terakhir, ternyata menurut AWP ini, orang yang dibilang kaya, yang apa? Bener banget tadi tuh, ada yang nyebut tadi. Dia yang sudah menyiapkan waris, dia yang sudah bisa berhibah, dan dia yang sudah menyiapkan wakaf. Masya Allah. Dan itu tugas siapa? Cie, mau bilang kita ragu. Kita ya, dia nggak mau ngajak-ngajak, Mbak. Mau bisa nggak mau ngajak-ngajak. Ini tugas kita. Bersyukur ya, siapa yang sudah punya wakaf di sini? Saya. Siapa yang sudah ngajak orang berwakaf? Saya. Luar biasa. Ya, dan di sini yang diharapkan adalah tenang. Berkah, aman, nyaman, tenang. Ya. Waris, kenapa? Al-Baqarah 240. Ada yang mau buka di handphonenya? Boleh ya. Jadi bukan cuma aplikasi saja yang ada di HP, tapi Al-Quran terjemahan juga harus ada di handphone ya. Al-Baqarah 240, suami yang akan meninggalkan istri, boleh dibaca Pak Sudi? Ini wajib buat kepala keluarga sepertinya. Tahu? Boleh Pak? Ya, sebenarnya. Dan orang-orang yang akan mati. Al-Baqarah. Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Meninggalkan waris 1 tahun lamanya supaya apa? Istrinya tenang menjalani masa idah. Istrinya tidak bingung mencari nafkah. Bulan depannya lagi. Saya selalu bilang sama teman saya, kalau seorang istri ditinggal pergi oleh suaminya, pilihannya cuma 2. Cari ATM baru atau bekerja keras. Ya, pilihannya cuma 2, benar. Tapi kalau suami sudah meninggalkan waris yang sifatnya likuid, bukan berbentuk tanah atau bangunan, yang susah dijual dan lama, tenang nggak? Tenang. Itu gunanya waris. Pelajaran 2 minggu lalu, waris buat apa aja ya? Ada yang masih ingat? Waris buat pertama. Mbak Dita. Waris buat apa? Ih, cakep. Apa? Pemulasaran jenazah. Untuk kepengurusan jenazah. Yang kedua Mbak Ayu. Murid saya cuma 4 soalnya. Ini kan cuma 4 ya, ininya ya. Saya ingatnya. Pinter banget. Luar biasa, S2 luar negeri. Bayar hutang piutang. Jadi banyak nggak ahli waris yang kelimpungan untuk nyari makam? Ya. Kalau yang butuh makam, saya boleh ya. Wakaf ya. Oke. Bayar hutang piutang, tidak akan masuk jenazah, dapat dihisap kalau hutangnya belum selesai. Kemudian yang ketiga apa? Kalau ada wasiat. Satu lagi apa? Masih ingat? Waris ya. Oke. Jadi yang ditinggal oleh kepala keluarga atau siapapun mereka buat ngurusin jenazah dulu, buat bayar hutang piutang dulu, buat bayar wasiat dulu. Kalau misalkan suami bilang, saya berwasiat seluruh sisa hasil kekayaan saya serahkan ke panti asuhan. Istri anak mau ngomong apa? Nggak bisa apa-apa. Selesai. Maka waris nggak bisa dibagi. Ya, hati-hati bikin wasiat. Jangan lagi marah Pak Sudi ya. Jangan pas lagi bikin wasiat. Oke. Yang terakhir adalah waris. Makanya kenapa ada hukum faraid?
Kenapa ada hukum waris, perhitungan waris? Ya karena memang waris itu wajib hukumnya. Oke, istri-istri silakan bilang sama suaminya untuk bikin waris ya, bikin uang pertanggungan jiwa dalam hal ini ya. Barang siapa yang saling suka memberi hadiah, maka dia disayangi. Itu ya, hadisnya seperti itu. Itu hibah. Saling ngasih hadiah. Termasuk Pak Zul nih, beliin kita makan siang, luar biasa loh Pak Zul. Makin disayang loh sama duta wakaf ya. Ya, kita saling memberi hadiah itu kita memang, kalau kita nggak punya apa-apa bisa ngasih nggak? Nggak bisa, nggak bisa ngasih. Ya teman-teman ya. Oke, yang terakhir adalah wakaf. Wakaf tentunya kita sudah banyak belajar dari Pak Zul, dari teman-teman yang lain bahwa betapa ketenangan yang kita hadirkan setelah kita berwakaf, perasaan gemetar, terharu, syahdu yang tadi Mbak Ayu rasakan, Bu Ningrum, Mbak Dita, itu tidak akan bisa dirasakan kepada orang yang belum pernah berikrar wakaf. Rasanya apa? Gitu deh pokoknya deh ya. Menitipkan sebagian harta kita belum karena kronologinya wakaf itu adalah dia diikrarkannya pada saat kita masih hidup, tapi eksekusinya pada saat kita sudah tiada. Ya itu yang bikin kita merasa terharu ya, menyerahkan sebagian harta. Oke, jadi ini ya teman-teman ya, ternyata memang dalam financial syariah yang disebut kekayaan adalah puncak piramida dari suatu keuangan keluarga ini. Yang sudah punya waris bisa berhibah dan punya wakaf. Karena ini basicnya adalah harta yang kita punya perhitungannya. Sedangkan ini basicnya adalah keimanan. Yang income-nya 100 juta, 50 juta per bulan, bisa dijamin nggak wakafnya lebih besar? Atau bahkan mungkin lebih kecil dari yang income-nya cuma 50 juta atau 20 juta. Nggak ada yang bisa. Hanya dia yang tahu. Wakafnya Pak Zul berapa miliar, hanya Pak Zul yang tahu. Kalau ini, ada persentasenya. Bisa dihitung. Tapi kalau ini, jadikanlah wakaf sebagai lifestyle. Baru ngobrol sama Mas Agung. Iya Mas, sudah wakaf, sudah di Al-Azhar. Bikin wakaf lagi Mas. Kita jadikan lifestyle. Punya 1 mobil, pengen 2 mobil. Punya 1 tanah, mau lagi tanah. Ya, mau punya rumah, pengen lagi yang lebih besar. Capek. Sedangkan apa yang kita keluarkan, kata Pak Zul tadi, kita infakkan, kita sedekahkan, kita wakafkan, sesungguhnya itu balik lagi ke diri kita. Kita lagi nyimpen tabungan yang suatu hari nanti Allah akan buka tuh rekeningnya. Kalau kita nabung, saldonya dilihatin terus ya. Tapi kalau infak, sedekah, wakaf, kita nggak bisa ngeliatin saldo. Tiba-tiba kita nanti pada hari nanti, itu gunung siapa? Gunung kamu, gunung emas, gunung kamu, kata Allah. Itu rumah siapa? Rumah kamu. Masya Allah. Ya. Jadi sebenarnya kita semakin banyak berwakaf, kita lagi menyimpan, kita aja percaya sama bank, bukan bank keliling ya, kita aja percaya sama bank ada LPS, buat nyimpen harta kekayaan kita. Suatu hari, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kita bisa ambil buat anak kita menikah, sekolah. Apalagi kita nyimpennya sama zat yang bukan lagi menggandakan, ya, tapi bergulung-gulung, ya. Dan itu janji Allah pasti datang. Ya. Ini semoga bisa menyemangati kenapa kita harus semangat untuk bersyiar, karena 1, pahala syiarnya untuk kita sendiri. Nggak closing, nggak mau, nggak apa-apa. Tetap pahala syiarnya buat kita sendiri. Closing, alhamdulillah. Berarti kita punya wasilah, punya jeda, punya jembatan, untuk juga punya pahala seperti wakif yang kita ajak tersebut. Saya pikir nggak ada alasannya kita buat lemes, nggak ngajakin orang buat berwakaf. Ya. Luar biasa Pak Sudi sama Ibu ya. sampai malam. Saya ngiri, kita ngiri. Sebenarnya gini Pak, kalau kita udah sering ikut ya kajian apa-apa ya, nggak usah ngiri sama orang yang mobilnya nambah. Ya boleh lah dunia boleh gitu. Karena kita hidup di sini, kita boleh untuk seperti itu. Mobilnya banyak, rumahnya bagus, tanahnya banyak. Tapi sesungguhnya kita harus lebih ngiri sama orang yang ibadahnya lebih kuat, kerjanya lebih rajin. Itu.
Ya, dan saya ngiri sama duta-duta wakaf yang kerjanya luar biasa. Jadi apalah 1 jam 2 jam ini kalau kita nanti Mbak Ayu, Mbak Dita, Mbak Yuni, Mbak Vina diminta buat ngajar. Ya, ketika ada kesempatan buat berbuat kebaikan, ambil. Ya. Semakin bersemangat karena cuma ini, saya menawarkan itu biasanya hanya, tapi ini balik lagi ya, tanyain ke leader teman-teman semuanya. UP Jiwa, ya, kemudian critical illness sama payer benefit. Yang di sini ada waris sama wakaf. Ini saja. Kalau dia mau rumah sakit boleh, ya. Tapi ini bisa di angka minimal sekali kok. Maksudnya lebih baik dia punya dulu waris, UP Jiwa, CI, dan wakaf daripada dia tidak sama sekali. Kalau rumah sakit mungkin banyak lah ya, asuransi yang lain juga mungkin jauh lebih baik, jauh lebih murah misalkan. Tapi mereka tidak menawarkan ini. Ya, ini oke banget sih kalau Allianz Syariah. Saya bisa bilang kayak gitu. Oke, mungkin saya cuma segini aja untuk teori. Selebihnya teman-teman boleh bertanya. Insya Allah kalau saya bisa, saya jawab itu. Gimana sih Mbak kalau misalkan mau ketemu sama orang, apakah tanya dulu? Saya langsung. Seperti dua pertemuan yang kemarin, saya langsung ya teman-teman ya. Saya, Afi, kalau misalkan udah kenal ya saya hai dulu biasa tanya kabar. Kemudian sampaikan aja saya sekarang concern di Duta Wakaf Nasional Allianz Syariah. Langsung ya declare aja kita siapa, identitas kita siapa. Saya ingin menjelaskan tentang tadi wakaf wasiat, bla 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 bla. Apa tuh? Nah kalau dia bilang apa tuh, nggak usah nanya ketemu dulu, saya langsung bikinin proposal aja, beberapa opsi. Atau share aja tabelnya, tabel yang ada di punya Pak Zul di Duta Wakaf ada ya, itu langsung di share aja. Manfaatnya gini gitu. Kalau dia bertanyanya, bisa ya Mbak? Bisa. Kapan bisa ketemu? Iya. Mau coba? Sekarang? Mau coba? Ayo kita praktekkan. Kalau saya sama leader saya langsung didudukin, tanya Mas Agung. Ayo buka sekarang. 1-2 orang boleh langsung pegang handphonenya. Ayo buka handphonenya. Ayo buka. Ayo bukan. Enggak, bukan role play. Kita langsung hubungin orangnya. Saya mau tahu responnya. Kan besok weekend nih, besok Sabtu Ahad ya. Kira-kira siapa ya yang Mbak masih pakai SMS? WA udah ada kan? Oh iya. Besok